Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Angelita Putri dari kelas X AKL 3 nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni masuknya bangsa Inggris ke Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas kedatangan Inggris di Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke negara Indonesia dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Ketika berada di Indonesia, Francis Drake dan Thomas Cavendish berhasil membawa rempah-rempah dari Indonesia, khususnya dari Ternate, untuk dibawa kembali ke Inggris. Karena keberhasilannya di dalam berlayar mencari rempah-rempah, membuat Ratu Inggris atau Ratu Elizabeth I ingin meluaskan wilayahnya melalui pelayaran internasional. Karena keinginannya tersebut, Ratu Elizabeth I kemudian memberikan hak istimewanya kepada EIC di India untuk mengurus perdagangan dengan wilayah-wilayah yang ada di benua Asia, termasuk di negara Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tahun 1604, EIC atau East India Company telah mendirikan kantor-kantor dagangnya. Adapun letak kantor dagang bangsa Inggris atau EIC adalah di Ambon, Jayakarta, Banjar, Makassar, Jepara, dan Aceh. Yang kedua, kita akan membahas tokoh dan perannya, yakni Thomas Stamford Raffles. Masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India yaitu Lord Muito memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Penang atau Malaya untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengerahkan 60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811 dan pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah melalui kapitulasi Tuntang. 1. Peran Thomas Stamford Raffles dalam bidang pemerintahan. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karisidenan, mengangkat bupati menjadi pegawai negeri yang digaji, mempraktekkan sistem yuri dalam pengadilan seperti di Inggris, melarang adanya perbudakan, membangun pusat pemerintahan di Istana Bogor. 2. Dalam bidang perekonomian dan keuangan. Melaksanakan sistem sewa tanah atau land rent. Tindakan ini didasarkan pada pendapatan bahwa pemerintahan Inggris adalah yang berkuasa atas semua tanah, sehingga penduduk yang menempati tanah wajib membayar pajak. Meneruskan usaha yang pernah dilakukan Belanda, misalnya penjualan tanah kepada swasta serta penanaman kopi. Melakukan penanaman bebas, melibatkan rakyat ikut serta dalam perdagangan. Memonopoli garam agar tidak dipermainkan dalam perdagangan karena sangat penting bagi rakyat. Menghapus skala penyerahan wajib dan kerja rodi. Yang ketiga, kita akan membahas hasil kerja yang dihasilkan. Skala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Yang keempat, kita akan membahas pengaruh bangsa Inggris ke Indonesia. Saat penjajahan Inggris, Gubernur Jenderal yang berkuasa adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Kekuasaan Inggris di Indonesia resmi berakhir dengan adanya Treaty of London tahun 1924 yang isinya adalah 1. Belanda memberikan Malaka kepada Inggris dan sebaliknya Inggris memberikan Bengkulu kepada Belanda. 2. Belanda dapat berkuasa di sebelah selatan garis paralel Singapura sedangkan Inggris di sebelah utara. Adapun dampak positifnya adalah A. Pembagian daerah atau provinsi yang ada di Indonesia pada saat ini sebagian besar mengikuti pola pembagian yang dilakukan pada masa pemerintahan Inggris. Hal ini khususnya dapat dilihat di Pulau Jawa. Pada masa itu, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan, dan pembagian daerah tersebut sebagian besar masih dipertahankan hingga kini. B. Untuk pertama kalinya para bupati yang berkuasa diangkat menjadi pegawai pemerintah. Hal ini membuat para bupati merasa diperhatikan dan kemungkinan untuk terjadinya pemberontakan di kalangan para bupati semakin kecil. C. Pada masa pemerintahan Inggris pertama kali dirintis pembangunan kebun raya Bogor
yang keasliannya masih dapat kita nikmati hingga saat ini. D. Gubernur Jenderal Inggris Thomas Raffles pada saat memerintah menyempatkan diri untuk menulis buku The History of Java yang berisi tentang bermacam-macam hal yang berkaitan dengan Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Hal ini semakin mengenalkan kebudayaan yang kita miliki kepada dunia. E. Bangsa Inggris juga meninggalkan beberapa bangunan yang cukup indah dan bersejarah selama penjajahannya di Indonesia. Jumlahnya memang relatif sedikit dikarenakan durasi penjajahannya sangat singkat. Peninggalan Inggris yang berbentuk bangunan banyak ditemukan di daerah Bengkulu. Sedangkan dampak negatifnya adalah pada zaman penjajahan Inggris diberlakukan sistem land rent atau sewa tanah yang pada pelaksanaannya sangat memberatkan rakyat. Dampak dari sistem sewa tanah yang sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia adalah A. Menumbuh kembangkan kebencian rakyat pemilik tanah terhadap para penyewa lahan. B. Timbulnya kerugian yang cukup besar bagi pribumi. C. Menumpahnya kekecewaan para sultan, bupati, dan bangsawan akibat pengambilan pajak yang dilakukan secara langsung oleh pihak Inggris tanpa melalui pihak mereka sama sekali. D. Petani tidak boleh menjual, membeli, maupun menggadaikan tanah. Yang selanjutnya kita akan membahas masa runtuhnya bangsa Inggris. Konversi London adalah kesepakatan kerajaan Belanda dan Inggris terkait dalam pembagian wilayah administrasi tanah jajahan mereka masing-masing. Konvensi London tidak lain merupakan pengembalian Indonesia kepada Belanda yang sempat diambil alih oleh Inggris karena dianggap tidak ada untungnya bagi Inggris. Konvensi London disepakati pada tahun 1814 dengan penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda. Isi dari Konvensi London adalah 1. Indonesia dikembalikan kepada Belanda. 2. Jajahan-jajahan Belanda seperti Thailand, Cape Colony, Guyana tetap di tangan Inggris. 3. Kokain atau di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris dan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Setelah ditandatangani Konvensi London, maka Nusantara menjadi di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Saat itu yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal adalah Van der Capellen. Pada masa Van der Capellen ternyata mendapat banyak sekali tantangan, karena ternyata pada masa pemerintahan Inggris, penguasa lokal jauh lebih simpatik dengan kebijakannya daripada kebijakan dari Belanda, karena banyak sekali kebijakan yang sudah diubah oleh Inggris, sehingga ketika Belanda kembali datang ke Nusantara, sikap memusuhi dan kecurigaan yang menjadi ada saat Belanda kembali. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.